kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi berjudul pindah silang. Nah, anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama Oni Satliva Trimandana dengan NIM 78, saya Dewi Kumalasari dengan NIM 81, dan rekan saya Alfi Wijayanti dengan NIM 88. Nah, di sini kami akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian dari pindah silang. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pindah silang. Yang ketiga, tipe-tipe dari pindah silang. Yang keempat, proses terjadinya pindah silang. Yang kelima, hasil dari pindah silang itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana bila tidak terjadi pindah silang. Mengapa kita perlu untuk mempelajari pindah silang? Yang pertama, pindah silang membantu untuk menyeret materi genetik selama proses pembentukan gamet yang akan menimbulkan individu itu secara genetik berbeda dengan orang tuanya dan saudara mereka. Yang kedua, variasi genetik ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan populasi untuk bertahan hidup. Yang ketiga, variasi genetik ini meningkat juga berarti variasi lebih besar dengan rentan terhadap penyakit. Yang terakhir, beberapa ciri yang akan meningkatkan kemampuan individu untuk bertahan hidup dapat diperkenalkan pada populasinya. Apa yang disebut dengan pindah silang? Pindah silang kromosom atau chromosomal crossover, dalam bahasa Inggris disebut juga crossing over, adalah peristiwa bertukarnya berkas kromatid dengan bagian berkas kromatid lain dari kromosom yang homolog. Gejala ini ditemukan dan dipaparkan pertama kali oleh Thomas Hornbergen pada tahun 1916 ketika mempelajari lalat buah Drosophila. Nah, berikut ini gambarnya. Pindah silang ini merupakan satu proses mendasar dalam genetika dan akibat yang ditimbulkannya memiliki sejumlah kegunaan praktis. Pindah silang ini digunakan untuk apa sih? Jadi, pindah silang ini bisa digunakan untuk mendeteksi keberagaman suatu gen. Gen yang terletak pada kelompok pautan yang sama cenderung akan diwariskan secara bersama-sama pula. Namun, ada kalanya gen-gen ini tersebut akan berpindah dari satu kromosom ke kromosom homolog lainnya melalui suatu mekanisme yang disebut dengan pindah silang. Faktor yang mempengaruhi pindah silang, yang pertama temperatur. Temperatur yang melebihi atau kurang dari temperatur bisa dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang kedua, umur. Semakin tua usia individu, kemungkinan terjadinya pindah silang semakin kecil karena pembelahan sel semakin menurun. Yang ketiga, zat kimia. Zat kimia tertentu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang keempat, penyinaran dengan sinar X dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang kelima, jarak antara gen-gen yang terangkai. Semakin jauh letak suatu gen dengan gen lainnya, semakin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang keenam, jenis kelamin. Pada umumnya, pindah silang dijumpai pada makhluk hidup betina maupun jantan. Namun, terdapat pengecualian pada organisme yang mana pindah silang hanya terjadi pada satu jenis kelamin saja. Sebagai contoh pada ular sutra. Pindah silang hanya terjadi pada jenis kelamin jantan, sementara itu pada lalat buah, pindah silang terjadi pada individu betina. Tipe pindah silang ada dua macam. Yang pertama pindah silang tunggal dan yang kedua pindah silang ganda. Pindah silang tunggal yaitu pindah silang yang terjadi pada satu tempat. Pindah silang tunggal merupakan pindah silang yang akan membentuk 4 macam gamet. 2 macam memiliki gamet dan gen yang sama dengan gen yang dimiliki oleh induknya, maka dinamakan gamet tipe parental. 2 macam gamet yang lain merupakan gamet yang baru yang terjadi akibat proses pindah silang. Maka gamet ini dinamakan gamet tipe rekombinasi. Gamet tipe parental lebih banyak dibentuk daripada gamet tipe rekombinasi. Nah, pada gambar tersebut ditunjukkan gamet-gamet yang akan muncul jika terjadi proses pindah silang, yaitu pada gambar B, dan jika tidak terjadi peristiwa pindah silang pada gambar A.
Tanpa adanya peristiwa pindah silang antara dua kromosom non-homolog, maka gamet yang terbentuk akan seperti gamet yang dibentuk oleh induknya, yaitu A besar A besar, B besar B besar, dan A kecil, B kecil, atau tidak ada tipe gamet yang bergenotip rekombinan. Namun, dengan adanya satu pindah silang tunggal antara alel A dan B akan dihasilkan kombinasi gamet bergenotip baru atau rekombinasi, yakni A kecil, B besar, dan A besar, B kecil. Selain gamet seperti induknya atau tipe parental AA besar, BB besar, dan AA kecil, BB kecil. Yang kedua adalah tipe pindah silang ganda. Pindah silang ganda merupakan pindah silang yang terjadi pada dua tempat. Pindah silang berlangsung di antara dua buah gen yang berangkai, maka terjadilah proses pindah silang yang tidak akan tampak pada fenotip, karena gamet yang dibentuk hanya dari 3 parental dan tipe rekombinasi akibat dari pindah silang tunggal. Apabila terdapat 3 gen, misalnya A dan B, lalu diantaranya masih ada gen ketiga, misalnya gen C, maka terjadilah pindah silang ganda antara gen A dan B akan tampak. Pindah silang rangkap atau double crossing over melibatkan paling tidak 3 lokus secara bersama-sama. Probabilitas peristiwa pindah silang sangat ditentukan oleh jarak antara kedua lokus atau gen. Semakin jauh posisi antara kedua lokus, maka potensi untuk terjadi peristiwa pindah silang semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Semakin dekat posisi antara dua lokus, maka potensi terjadinya pindah silang antara kedua lokus makin kecil. Proses ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung dan mendesain jarak pautan antara dua lokus atau. Selanjutnya, proses terjadinya pindah silang. Peristiwa pindah silang umum terjadi pada setiap gametogenesis pada kebanyakan makhluk seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Pindah silang terjadi ketika meiosis 1A atau akhir profase 1 atau permulaan metafase 1, yaitu pada saat kromosom telah mengganda menjadi 2 kromatid. Pada saat kromosom ingin memisah, yaitu pada fase anafase 1, kromatid yang bersilangan tersebut menempel dan putus di bagian kiasma. Kemudian tiap potongan tersebut menempel pada kromatid sebelahnya secara timbal balik. Terkait dengan itu, gen-gen yang terletak pada bagian yang pindah itu akan berpindah pada kromatid sebelah. Nah, di situ ada gambar peristiwa proses crossing over atau pindah silang pada pembelahan meiosis 1 pembentukan sel gamet. Secara umum, peristiwa pindah silang melibatkan 4 tahapan. Yang pertama, sinapsis. Kromosom maternal dan paternal yang merupakan pasangan homolog saling berdekatan selama profase 1 meiosis tahap zigoten. Pasangan kedua kromosom ini disebut sinapsis. Ketika tahap zigoten akhir, kedua pasangan kromosom homolog tersebut berdampingan dan melilit satu sama lain membentuk bivalen. Yang kedua, duplikasi kromosom. Masing-masing kromosom homolog dalam satu bivalen membelah secara longitudinal menjadi 2 kromatid saudara selama tahap pakiten. Dengan demikian, bivalen terdiri dari 4 kromatid disebut tetrad. Yang ketiga, pembentukan kiasma dan pindah silang. Terjadinya pada tahap pakiten ketika kromatid non-saudara dari kromosom homolog saling bersilangan. Titik kontak persilangan kromosom tersebut disebut kiasma. Persilangan kromosom tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran gen antar kromosom. Peristiwa pertukaran gen tersebut disebut pindah silang. Yang keempat, terminalisasi. Kromatid mulai terpisah dari sentromer menuju ujung. Sebagai hasil dari pemisahan ini, kiasma bergeser ke arah ujung. Gerakan kiasma menuju ujung disebut terminalisasi. Selama tahap diakinesis, kromosom homolog menjadi terpisah kecuali pada ujungnya. Yang kelima yaitu hasil pindah silang. Bagaimana sih hasil pindah silang? Akibat terjadinya pindah silang, maka keturunan dibedakan atas individu-individu tipe rekombinasi.
Berhubungan dengan itu, dapat dihitung besarnya nilai pindah silang atau NPS. Nilai pindah silang merupakan jarak antar gen. Pindah silang akan terjadi jika Kp itu lebih dari 50% dan kurang dari 100%. Nilai pindah silang atau presentasi rekombinasi adalah angka yang menunjukkan besarnya presentasi kombinasi baru yang dihasilkan oleh pindah silang NPS yang dapat dicari menggunakan rumus NPS sama dengan jumlah tipe rekombinasi dibagi jumlah seluruh individu dikali 100%. Nilai pindah silang tidak akan melebihi dari 50% atau bahkan kurang dari 50%. Itu dikarenakan terdapat beberapa alasan, yaitu yang pertama, hanya 2 dari 4 kromatis saja ikut mengambil bagian pada peristiwa pindah silang. Yang kedua, pindah silang ganda akan mengurangi banyaknya tipe rekombinasi yang dihasilkan. Yang keenam, yaitu jika tidak terjadi pindah silang. Bagaimana jika tidak terjadi pindah silang? Berangkai adalah suatu peristiwa terdapatnya 2 atau lebih gen dalam sebuah kromosom. Berangkai itu ada 2 macam, yaitu berangkai sempurna dan berangkai tidak sempurna. Berangkai sempurna apabila tidak ada pindah silang antara gen-gen pada satu kromosom. Sedangkan berangkai tidak sempurna terjadi apabila terjadi adanya pindah silang atau crossing over antar gen-gen dalam satu kromosom. Jika gen-gen yang terangkai pada satu kromosom letaknya berjauhan, akan mengalami pindah silang. Maka jika gen-gen itu letaknya berdekatan, tidak akan terjadi pindah silang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.